menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital, dan sebelumnya saya mohon maaf atas kelambatan acara ini. Ada sedikit kendala teknis yang terjadi di tim kami sehingga acara harus berjalan mundur. Semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman sekalian untuk mengikuti acara ini hingga usai. Baik, teman-teman, kembali untuk Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan tema hari ini adalah lindungi rekam jejak digitalmu di era 4.0 dengan literasi yang tepat. Sebelum acara dimulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada pagi hari ini. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahan yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNL di Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah. Di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan sebelum acara dimulai, ada sejumlah tata tertib yang saya harap ini dipatuhi oleh seluruhnya teman-teman narasumber dan juga peserta. Yang pertama, saya mohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk tidak mematikan mic dan juga selalu menyalakan kamera video. Saya mohon untuk seluruhnya juga tidak diperkenankan coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silahkan segera mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan di-share linknya melalui kolom komentar. Kita akan segera bergeser ke sesi berikutnya. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan arahan dan sambutan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan selanjutnya masih ada sambutan yang akan kita simak dari Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSD selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan oleh Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di kota Samarinda, baru-baru ini kita dengar terdapat masih adanya masyarakat yang menyebarkan berita hoaks atau informasi yang dapat meresahkan orang lain. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kota Samarinda untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan pemerintah daerah Kota Samarinda melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kota Samarinda agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kota Samarinda. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai. Kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Makin Cakap Digital, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah mendengarkan sambutan dan juga arahan yang diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan juga tadi dilanjutkan oleh Dr. Haji Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda. Sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita semua dengan materinya masing-masing, marilah kita memulai acara di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman peserta sudah bersedia menunggu. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya mewakili tim kami karena ada sedikit kendala teknis yang terjadi yang membuat teman-teman harus menunggu dan membuat acara ini berjalan mundur. Semoga tidak mengurangi teman-teman untuk mengikuti acara ini, dan semoga masih banyak ilmu pengetahuan seputar literasi digital yang teman-teman bisa terima dalam mengikuti webinar di pagi hari ini. Ada 4 narasumber yang nanti akan menemani saya. Yang pertama ada Mas Alexander Dimas. Beliau adalah Regional Business Leader APAC of Honeywell dan juga CEO dari PT Ragam Indonesia dengan materinya memahami multikulturalism dalam ruang digital. Lalu juga nanti ada Pak Amin Yusuf SPD MPD, guru SMA Negeri 3 Samarinda dan juga pembina komunitas Yuk Ngaji Regional Samarinda dengan materinya bijak bermedia sosial, jangan asal sebar di internet. Lalu juga nanti ada Kak Bella Citra Putri, seorang announcer dan juga podcaster dengan materinya pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir ada Kak Hana Pertiwi, seorang pemuda pelopor Samarinda 2021 dengan materinya dunia maya dan rekam jejak digital. Saya persilahkan kepada teman-teman peserta untuk aktif bertanya di kolom chat dan juga silahkan posting keseruan di pagi hari ini melalui sosial media Anda masing-masing. Nanti di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang
yang akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Acara akan segera kita mulai. Untuk itu sesaat lagi saya persilahkan kepada Mas Alexander Dimas untuk memberikan materinya, dan waktu dan tempat dipersilahkan. Mas Alexander Dimas. Sebentar kami sedang setting sebentar, Mas. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Oke, sudah terdengar, silahkan untuk dilanjutkan, Mas Alexander. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian, teman-teman Samarinda, dan salam hormat untuk para narasumber yang lain. Pagi hari ini berkesempatan spesial banget buat bisa nge-share ke teman-teman untuk memahami kulturalisme dalam ruang digital. Perkenalkan, nama saya Alexander Dimas, seorang CEO dan juga karyawan dari perusahaan Amerika dengan background sebagai bisnis di financial technology, yang dimana saya mengambil topik bahwa pada pagi hari ini membangun Indonesia dengan multikulturalisme digital. Seperti apa detailnya bisa kita lanjutkan. Literasi digital sering dianggap sebagai kecakapan menggunakan internet media digital, namun acap kali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep yang praktiknya bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi aja teman-teman. Namun penggunaannya juga harus memiliki kecakapan yang mampu mengoperasikan alat sekaligus juga bermedia digital dengan penuh rasa tanggung jawab yang kita miliki. Mungkin teman-teman yang sudah sering menggunakan media sosial, media digital, ataupun bahkan berbelanja online dan segala aktivitas bermedia digital online-nya itu juga harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab teman-teman. Jangan sampai kita lalai hanya mementingkan kecakapan dalam penggunaannya, tapi juga bisa dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang kita harus miliki juga teman-teman. Kalau kita ngomongin kulturalisme dan multikulturalisme, Indonesia sudah lama hadir dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol atau peran sebagai penyambung dari multikulturalisme yang ada dari Sabang hingga Merauke, yang dimana kulturalisme sendiri memiliki arti yang sama dengan budaya atau sebuah ideologi, sedangkan multikulturalisme sendiri merupakan sebuah ideologi mengakui adanya perbedaan dan banyaknya budaya. Kalau Indonesia sendiri, seperti saya bilang tadi, Indonesia merupakan salah satu negara multicultural dengan berbagai keberagaman di dalamnya. Hal tersebut terbukti nih teman-teman, ada fact-nya, datanya. Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa tersebar dari Sabang hingga Merauke dan memiliki 652 lebih bahasa yang sudah terdaftar di Badan Pusat Statistik hingga hari ini. Maka dari itu, semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, ya, ini adalah sangatlah menghargai perbedaan dan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu hidup berdampingan, hidup toleransi, hidupnya secara harmonis, meskipun dengan penuh banyak keberagaman di dalamnya. Maka dari itu, kehidupan sehari-hari juga bisa kita refleksikan untuk bisa kita terapkan di kehidupan dunia maya atau dunia digital untuk bisa berhidup berdampingan secara harmonis, bertoleransi dengan adanya keberagaman ide, keberagaman perbedaan di dalam dunia digital itu sendiri. Nah, ini kalau kita ngomongin peran digital dalam kehidupan masyarakat yang multicultural, teknologi digital sendiri merupakan hasil budaya sekelompok masyarakat teman-teman, yang dimana menghasilkan kerja keras pemikiran yang bisa dinikmati oleh kita semua sekarang. Contohnya kalau kita ngomong 4G atau 5G, itu adalah teknologi yang mungkin dari dulu sudah ditemukan oleh beberapa ilmuwan dan beberapa kelompok masyarakat yang akhirnya hingga hari ini kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan dan dinikmati oleh banyak orang juga. Nah, ini kalau contoh kesehari-hari, semua orang melakukan pertemuan rapat, seminar, diikuti secara langsung, face to face, kita harus datang tuh jauh-jauh, mungkin dari Kalimantan harus ke Jakarta, atau dari Kalimantan harus ke kota-kota besar di Balikpapan atau di Samarinda dan sebagainya. Namun hari ini kita bisa melakukan acara yang dinamakan seminar yang sangat bermanfaat dari Kominfo dengan hanya menggunakan virtual, tanpa adanya biaya, tanpa adanya kesusahan dalam menentukan waktu dan sebagainya. Kita bisa gunakan momen-momen
di mana lebih bijak dan lebih baik dengan adanya teknologi secara virtual itu sendiri. Dulu kita pun bekerja, mungkin yang sudah bekerja teman-teman sekalian bekerja harus ke kantor, harus jalan, harus menggunakan transportasi umum, harus menggunakan kendaraan pribadi yang mungkin ada resiko dalam perjalanannya. Banyak sekarang kita temui pekerjaan sudah bisa dilakukan virtual secara di rumah, secara virtual work from home atau kita sebutnya, yang dimana mungkin menjadi lebih cepat dan tidak ada resiko dalam kesehatan kita di perjalanannya. Terus kemudian akses kemanapun menjadi lebih mudah, banyak media belajar secara online yang bisa kita akses bahkan secara gratis juga. Nah, itu mungkin adalah contoh-contoh yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman, di mana peran digital menjadikan kehidupan masyarakat multikultural menjadi lebih toleran dan lebih mudah. Nah, ini kalau kita ngomongin mewujudkan multikulturalisme dalam ruang digital itu gimana nih? Kalau tadi udah kita sebutin atau contohnya dalam kehidupan aktualnya, kehidupan nyatanya, kalau di ruang digital seperti apa? Apakah beda? Apakah harus sama? Nah, ini kalau kita ngomongin memasuki era digital, tidak dapat dipungkiri pasti ditemukan yang namanya benturan budaya, teman-teman. Dan saya yakin dari 10 tahun yang lalu, dengan adanya ditemukan internet, dengan distribusi internet menjadi lebih baik, 20 tahun yang lalu, budaya barat sudah masuk di Indonesia, budaya asing juga sudah masuk. Maka dari itu kita bisa memahami bahwa di satu sisi, digitalisasi ini dapat membangun kualitas kehidupan, namun di sisi lainnya pasti ada yang terdestruksi juga, teman-teman. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilih dan memfilter mana yang penting dan mana yang bisa kita kurangi untuk tidak mengikuti, teman-teman. Apalagi budaya-budaya asing yang mungkin tidak sesuai dengan peran dan bentuk fungsi sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini kalau kita ngomongin menjaga multikulturalisme di ruang digital, kolaborasi, tradisi, dan budayanya seperti apa sih? Misal, kita tetap harus menjaga interaksi dengan rekan keluarga meskipun jarak jauh nih, ataupun di saat-saat PPKM waktu lalu pengen nih saya ngobrol ke tante, ke om, enaknya gimana ya? Coba ngobrol secara video call, secara telepon menjadi lebih mudah sekarang, teman-teman, sebenarnya dengan adanya media sosial. Kalau teman lagi ada di jauh pengen bikin vlog untuk bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain juga semakin mudah juga, teman-teman, untuk membagikan, men-sharingkan budaya yang dia miliki dari mungkin dari budaya Indonesia Timur diperkenalkan di Indonesia Barat, Indonesia Tengah diperkenalkan di Indonesia Timur, dan sebagainya. Itu adalah cara menjadi lebih mudah, teman-teman, adanya media sosial, adanya ruang digital itu sendiri. Terus yang kedua, mempermudah e-learning, dan saya yakin teman-teman di sini sudah kurang lebih setahun ya, teman-teman, udah daring belajar dari rumah. Namun tidak dibungkiri juga, teman-teman, kita bisa mengakses berbagai macam bentuk keilmuan, materi-materi yang super banget bagus itu dari kampus-kampus ternama, dari sekolah-sekolah terbaik di dunia yang bisa kita akses menggunakan e-learning itu sendiri secara gratis dan virtual di rumah saja. Maka dari itu, seperti saya contohkan di sini, misalkan kita Harvard, kampus Harvard tuh di Amerika merupakan kampus yang terbaik beberapa dekade ini, memberikan akses e-learning secara gratis, teman-teman, yang bisa kita coba di rumah dan kita bisa nikmati dan bisa ketemu juga dari berbagai belahan manusia di negara manapun di dunia. Maka dari itu memperkaya ilmu sekarang menjadi lebih mudah dengan adanya ruang digital itu sendiri, dengan adanya multikulturalisme di dalamnya. Cakap menggunakan media digital etik, lah ini adalah poin utama di mana bentuk tanggung jawab itu harus bisa kita terapkan dengan multikulturalisme di ruang digital. Sama seperti kita berperilaku di dunia, hal ini dilakukan agar interaksi di dunia digital memberikan rasa aman dan nyaman. Maka dari itu penyebar hoax, terus menerapkan konsep internet sehat dan aman, terus kemudian mengunggah sumber yang mungkin lebih jelas dan tidak mengunggah sumber-sumber yang tidak jelas yang mungkin akan mengarahkan ke hoax, tidak memberikan bullying ataupun berinteraksi menggunakan norma-norma tidak patut di dunia sosial media ataupun di dunia digital, itu merupakan hal-hal yang perlu kita jaga untuk bisa kita terapkan sebagai bentuk kita menggunakan multikulturalisme di ruang digital dengan digital etik itu sendiri, teman-teman. Seperti yang saya bilang dari awal, kita berperilaku di dunia nyata kurang lebih adalah minat kita juga berperilaku di ruang digital. Jadi norma, perilaku, semuanya tuh hal-hal yang sama.
tanggung jawabnya, hingga akhirnya di poin terakhir, kendalikan ruang digital dengan hal-hal yang positif. Itu adalah poin hari ini kita sebagai untuk mengingatkan saya juga dan teman-teman sekalian bahwa kita harus bisa mengendalikan bentuk kita bermain atau bersosial media, beraktivitas di ruang digital itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang kreatif dan dapat dipertanggungjawabkan teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di kesimpulan. Multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti differentiation atau politic of recognition yang mungkin bisa kita mudahkan penyampaiannya menggunakan politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Jadi multikulturalisme itu ada karena adanya berbagai macam bentuk kaum-kaum minoritas, teman-teman. Nah, maka dari itu dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi terjadi saat ini, era digital mengubah tatanan kehidupan manusia dalam seluruh aspek, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Maka dari itu alangkah baiknya segala minoritas ataupun yang mayoritas juga kita rangkul bareng-bareng, kita hormati bareng-bareng, kita tingkatkan nilai toleransi kita bisa memberikan hal-hal yang positif, kita bisa masing-masing belajar dengan adanya budaya yang mungkin baik dan buruk, melakukan filterisasi lebih baik lagi dalam penggunaan dunia digital dengan adanya multikulturalisme itu sendiri. Maka dari itu alangkah baiknya kita selalu bisa mengambil setiap intisari untuk hal-hal yang positif aja. Mungkin sekian dari saya, nanti saya kembalikan ke Mbak Aulia. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat. Nanti kalau mungkin tidak kepilih oleh Mbak Aulia bisa langsung menemukan saya di sosial media saya dengan hashtag @alexanderdims. Itu adalah saya memiliki beberapa sosial media saya dan semuanya namanya sama @alexanderdims, bisa langsung ditemui di sana. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tidur di sana juga dan pasti saya senang juga bisa membantu menjawab teman-teman. Sekian dari saya, selamat pagi dan tetap semangat untuk mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih Mbak Aulia. Ya, terima kasih banyak Mas Alexander Dimas untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua seputar memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Tentu saja kita ketahui bahwa ruang digital adalah ruang bersama. Jangan sampai muncul hal-hal yang akhirnya menimbulkan pecah belah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dimas dalam materi yang beliau sampaikan. Teman-teman peserta juga saya persilahkan untuk bertanya seputar materi Mas Dimas melalui kolom komentar saja. Nanti akan dibacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut di sesi tanya jawab. Dari Mas Dimas, kita akan lagi ke narasumber yang berikutnya yang tentunya juga sudah siap dan saya yakin karena hari ini peserta kita hampir menyentuh angka 500, saya yakin sebagian besar ini berasal dari SMA Negeri 3 Samarinda. Selamat datang adik-adik dari SMA Negeri 3 Samarinda, silahkan mengikuti acara ini dengan baik dan silahkan persiapkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Nanti di akhir acara juga untuk teman-teman yang bertanya, lalu juga posting kegiatan pada pagi hari ini tidak akan sia-sia, akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Oke, kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan di sini ada Pak Amin Yusuf, SPD MPD, Guru SMA Negeri 3 Samarinda dengan materinya bijak bermedia sosial, jangan asal sebar di internet. Kepada Pak Amin, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Amin, halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek. Cek, 1, 2. Halo. Halo, Pak Amin, kenapa gambarnya yang hilang sekarang ya? Pak Amin. Halo. Terputus sepertinya. Coba teman-teman dicek. Sudah terhubung. Oke. Silakan dilanjutkan Pak Amin. Sebentar Pak, audionya belum muncul ya? Cek, 1. Oke. Sudah Pak Amin, silahkan untuk dilanjutkan. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'hu wa mawalah. Yang insya Allah pada hari ini kita berkumpul dalam rangka bersama-sama belajar dan memperingati Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatimul Anbiya beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak mendapatkan naungan dari Allah dan mendapatkan syafaat atau pembelaan dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah, bunda, abang, kakak, adik-adik, anak-anak kami yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan bijak dalam bermedia sosial. Teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menyaksikan data berikut yang saya suguhkan, jumlah penduduk Indonesia itu ada sekitar 272,23 juta jiwa. Itu per 30 Juni 2021. Dan ternyata pengguna internet di Indonesia itu jumlah 175,4 juta. Jadi kurang lebih ada sekitar 60% lebih dari penduduk Indonesia yang aktif di internet. Dan yang aktif di media sosial itu jumlahnya kurang lebih sebanyak 160 juta. Artinya ada sekitar 90% warga Indonesia pengguna internet yang ternyata aktif juga di media sosial. Berdasarkan data ini juga kita dapat melihat ternyata pengguna media sosial itu paling banyak dari usia 18 sampai dengan 34 tahun. Khususnya adik-adik yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk Bapak Ibu yang pada hari ini hadir, bisa nanti mengerahkan dan membimbing anak-anaknya supaya lebih waspada dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Dan hari ini kita akan fokus membahas berkenaan dengan etika bermedia sosial. Jadi ini menunjukkan bahwa generasi muda itu lebih banyak aktif di media sosial. Teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun platform media sosial yang digunakan itu ternyata ada 5 media sosial yang paling populer di kalangan para pengguna media sosial. Apa saja itu? Ternyata paling pertama ada YouTube. Bahkan ada di salah satu daerah di Pulau Jawa itu menjadi kampung YouTuber. Karena menjadi YouTuber itu luar biasa, pendapatannya sangat-sangat menjanjikan. Kalau misalnya khususnya anak kami yang mau menjadi YouTuber, dipersilahkan. Pastikan konten yang diangkat adalah konten-konten yang positif. Yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, dan yang terakhir adalah Twitter. Ini fakta penggunaan media sosial khususnya di Indonesia. Adapun waktu aktif di media sosial, Bapak Idik, anak-anak kami, abang kakak pada hari ini aktif di media sosial itu ternyata rata-rata 3 jam 26 menit. Dari sumber yang lain ternyata total rata-rata masyarakat Indonesia itu berinternet, media sosial dan berselancar, browsing di internet ternyata sampai dengan 7 hingga dengan 8 jam. Ini hal yang sangat mencengangkan. Berarti dalam satu hari, sepertiga waktu yang dia gunakan gitu, selama 24 jam, ternyata itu berinteraksi dengan internet dan media sosial. Oleh karena itu, dikarenakan kita pada hari ini, intensitasnya bermedia sosial itu amat sangat tinggi,
Maka pada hari ini saya akan menyampaikan materi tata etika bersosial media. Mengapa materi ini harus kita pelajari bersama? Apa sih pentingnya? Karena bermedia sosial itu amat erat kaitannya dengan aturan yang berkenaan dengan norma sosial, norma hukum, norma agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diatur di nomor 19 tahun 2016, tepatnya pada pasal 27 sampai dengan 30, itu mengatur tentang media sosial. Jadi media sosial itu sekarang sudah ada undang-undangnya, Bapak Ibu, adik-adik, dan anak-anak kami yang berbahagia. Undang-undang yang mengatur tentang media sosial, baik itu berkenaan dengan penyebaran konten di media sosial yang bersentuhan dengan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman kekerasan, penyebaran berita-berita hoaks, sara, kemudian hack, peretasan, dan lain sebagainya, itu diatur secara detail di pasal 27 sampai dengan 30 nomor 19 tahun 2016 di Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, penting sekali kita sama-sama tahu tata etika bersosial media berdasarkan pemaparan secara rinci di undang-undang tersebut, dan kami sarikan menjadi 5 poin langkah tata etika bersosial media. Yang pertama, apa yang harus kita perhatikan? Di media sosial atau di sosial media, lakukan interaksi komunikasi yang sehat seperti di dunia nyata. Bisa dengan kata-kata motivasi, jika itu aktivitas baik, ikut berduka cita jika ada hal-hal yang berkenaan dengan cobaan, musibah, ujian kesabaran, dan lain sebagainya. Dan jika perlu, ketika kita bermedia sosial, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan seterusnya, penting juga kita menambahkan emoji, menambahkan stiker, entah itu jempol, bentuk love, dan lain-lain. Itu penting, kenapa? Itu bisa jadi untuk mewakili isi pemikiran dan perasaan kita. Karena kata sebagian para pakar ahli media sosial, berkomunikasi tanpa emoji dan stiker itu ibarat berkomunikasi tanpa pikiran dan tanpa hati. Kita tidak tahu ya, yang kita ajak komunikasi ini perasaannya seperti apa. Oh ya sudah, misalnya kata-katanya seperti itu. Kita tidak tahu ini cewek, ini cowok sedang marah, sedang emosi, atau sedang tersenyum. Maka emoji, stiker itu amat sangat membantu kita dalam berkomunikasi yang positif, komunikasi yang sehat, yang produktif, dan beradab di dunia maya. Jangan bedakan komunikasi di dunia maya dengan di dunia nyata. Karena sesungguhnya dunia maya bagian dari dunia nyata juga. Itu tata etika yang pertama. Tata etika yang kedua, pergunakan kata yang sopan supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada ketersinggungan pada diri orang lain. Jika perlu, apabila lewat tulisan ternyata dikhawatirkan multitafsir dan beda persepsi, sampaikan saja lewat lisan, melalui telepon kah, melalui video call, dan lain sebagainya. Batasan sopan itu seperti apa yang perlu kita perhatikan? Ya secara umum saja, sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tetap kita jaga bahasa yang baik, ada peribahasa, ada kata-kata bijak mengatakan, mulutmu harimaumu, karena mulut badan binasa. Bahasa juga sangat menentukan kualitas kita di hadapan sesama manusia. Jadi hati-hati dalam berbahasa, pantaskan bahasa kita ini, sesuaikan bahasa kita ini di situasi dan kondisi yang tepat. Orang yang pandai berbahasa adalah orang yang pandai dalam mengatur komunikasi. Baik dulu baru benar, atau benar dulu baik dulu, itu menyesuaikan saja. Dengan orang Jawa ngobrol dengan bahasa Jawa bagus, dengan orang Bugis tapi ngobrolnya pakai bahasa Banjar, ini malah menghina karena tidak sopan, dia tidak mengerti bahasa yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya poin yang ketiga, tata etika bermedia sosial selanjutnya adalah jangan
menyampaikan berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, ini ilustrasinya pas banget nih ya. Sekarang kita dilanda dengan pandemi, tapi ternyata kita juga sekarang sedang dilanda infodemi. Kalau pandemi itu virus yang mengglobal, kalau infodemi itu ada gelombang tsunami berita yang tiada habisnya. Gelombang tsunami informasi yang bertebaran dan berserakan di mana-mana. Kalau kita tidak pandai memilah dan memilih, kita tidak saring dulu sebelum sharing, maka siap-siap saja kita termasuk orang yang menyebarkan informasi yang belum valid, informasi yang belum benar, atau informasi hoax. Jadi harus hati-hati. Kalau zaman dulu, sebelum ada media sosial, berita yang menyebar itu sedikit. Tetapi berita yang beredar itu banyak benarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di zaman sekarang, di zaman media sosial, berita yang menyebar itu banyak banget. Tsunami berita, tsunami informasi gitu. Tetapi berita yang beredar itu sedikit sekali ternyata yang benar dan sedikit sekali yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya hati-hati, kuncinya pandai memilah dan memilih, saring sebelum sharing. Pastikan berita itu sumbernya tepat, sumbernya benar, sumbernya lurus, sehingga berita yang kita sampaikan tepat, benar, dan lurus. Tidak salah-salah, tidak menyimpang, dan tidak termasuk menyebar hoaks. Kemudian yang keempat, sebaiknya hindari perbincangan yang mengarah kepada sara. Apa itu sara? Suku, ras, agama, dan antar golongan. Misalnya ini, ada berita tentang perkelahian 2 orang di Pasar Segiri Samarinda. Kemudian beritanya itu masuk Instagram Samarinda terkini. Kebetulan 2 orang yang berkelahi itu, salah satunya ada yang bersuku Jawa dan bersuku Banjar. Dicantumkan di berita Samarinda terkini tersebut. Kita serta-merta ujuk-ujuk ikut komen di bawah. Mentang-mentang kita ini sukunya Banjar, dengan enaknya kita mengatakan, dasar orang Jawa suka bikin onar di Pulau Kalimantan. Ini kan buruk sekali, sangat memprovokasi. Atau sebaliknya, kebetulan dia orang Jawa, dia timpali, Allah bukan kami yang memuai, dasar orang Banjar, provokator, dan seterusnya. Ini dialog yang amat sangat buruk dan bisa terkena undang-undang ITE. Jadi hati-hati, waspada. Contoh yang lain, misalnya ada perselisihan 2 orang pelajar gara-gara urusan pacar. Yang kebetulan yang satu agamanya Islam, yang satu agamanya Kristen. Masuk beritanya di Busam, di Facebook. Wow, langsung ada yang tahu, misalnya karena temannya, iya tuh, dasar tuh, teman saya itu orang Islam, suka begitu, dasar Islam, agama radikal, dan seterusnya. Agama dibawa-bawa. Ini memprovokasi, ini berbahaya. Bisa mengarah kepada perpecahan karena masalah suku dan karena masalah agama. Khususnya buat adik-adik saya, buat anak-anak saya, buat adik-adik kami, anak-anak kami, khususnya para pelajar, hati-hati bermedia sosial. Jangan gara-gara suku, jangan gara-gara agama, jangan gara-gara antar golongan, perbedaan sekolah, kalian bertikai, kalian memicu masalah. Selanjutnya, yang kelima, teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, cintai, dan muliakan, berhati-hati dalam hal privasi. Waspada berbagi informasi pribadi di media sosial. Nah, berkenaan dengan hal-hal pribadi, hati-hati membagikannya di media sosial, Bapak Ibu, anak-anak kami yang berbahagia. Karena bisa jadi informasi yang kita sampaikan yang sifatnya itu adalah data pribadi, itu bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Dan ketika dimanfaatkan untuk urusan kejahatan, pasti itu sudah mengarah kepada tindak kriminal. Apalagi kita biasa memposting hal-hal yang amat sangat pribadi di media sosial. Sehingga para pelaku tindak kejahatan yang mungkin mau menjadi maling, mau menjadi perampok, mau mengintai rumah kita, mau mengintai kendaraan kita, mengintai terus kebiasaan kita, atau aktivitas keseharian kita di media sosial, maka dia mudah sekali
mengikuti dan akhirnya menyimpulkan, oh ternyata di jam-jam segini motornya itu diparkir, di jam-jam segini rumahnya kosong, di jam-jam segini ternyata dia bersekolah dan seterusnya. Maka itu bisa menjadi kesempatan mereka, orang-orang jahat di luar sana itu melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal yang mengarah kepada kita gara-gara ulah ceroboh kita di media sosial. Di media sosial juga kita jangan sampai memunculkan nomor KTP, nama ibu kandung, hati-hati, nomor rekening, nomor identitas penting, atau sampai supaya tidak lupa nih saya share password media sosial, kemudian password ATM dan sebagainya. Ini fatal sekali, bisa menyebabkan kita rugi secara spiritual, secara material, secara emosional dan lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan tata kelola sosial media, berkenaan dengan Sumpah Pemuda di tahun 2021 ini. Sebagai penutup, saya mengingat apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, dan saya sampaikan juga kepada teman-teman khususnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bahwa dalam Kongres pada tanggal 28 Oktober 1928 terdapat 3 keputusan penting yang bernama Sumpah Pemuda. Apa isi dari Sumpah Pemuda tersebut? Ternyata ada 3 poin penting. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Maka kita sebagai pemuda, kita sebagai pendidik generasi muda, jagalah tanah air kita ini dengan menyebarkan konten bermanfaat di media sosial. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, cintai dan muliakan, adik-adik kami, anak-anak kami yang kami banggakan, jagalah persatuan dengan tetap bijak bersosial media. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu dan pembangun peradaban, khususnya di negeri kita Indonesia, lewat postingan-postingan kita di sosial media yang bermanfaat, yang bernilai positif, yang sehat, yang bisa memberikan kontribusi positif buat pengikut, buat followers, buat teman-teman kita, di circle kita, di jejaring kita, di media sosial atau di sosial media. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips tata kelola, tata etika bersosial media bermanfaat buat saya dan buat teman-teman hadirin semua. Itu yang sementara dapat saya sampaikan. Nanti bisa kita bertajam di media sosial saya di @aminyusuf atau nanti di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC Akhirul Kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amin Yusuf untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua tadi seputar bijak bermedia sosial, jangan asal sebar di internet. Terima kasih banyak Pak Amin Yusuf. Kepada para peserta juga saya sampaikan, silahkan untuk bertanya kepada Pak Amin Yusuf melalui kolom komentar. Nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab setelah seluruh narasumber memberikan materinya masing-masing. Dari Pak Amin Yusuf kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Harusnya setelah ini adalah Kak Bella Citra Putri, tapi sepertinya Kak Bella belum bergabung bersama dengan kita semua di sini. Kita akan bergeser dulu ke narasumber yang berikutnya lagi, yaitu ada Kak Hana Pertiwi. Beliau adalah pemuda pelopor Samarinda 2021 dengan materinya Dunia Maya dan Rekam Jejak Digital. Kepada Kak Hana Pertiwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak. Saya izin share screen. Silahkan. Ya, jadi saya melihat, udah kelihatan ya Kak ya? Belum muncul Kak Hana, masih buffering. Oke, ya tunggu. Jadi saya lihat banyak banget nih anak SMA 3, luar biasa banget SMA 3. Terima kasih. Kak Hana, materinya sudah muncul. Udah kelihatan ya Kak ya? Sudah, silahkan dilanjutkan.
Ya, dan mungkin ada juga dari teman-teman umum ya, misalnya komunitas atau di luar dari itu. Terima kasih banget udah join meluangkan waktunya. Jadi tadi udah Pak Amin, terus juga Alex juga udah ngebahas soal pentingnya kita itu melek digital gitu. Tapi di balik melek digital dan tools apa sih yang kita harus gunakan untuk lebih go digital, sebenarnya yang poin yang cukup penting juga itu adalah jejak digital. Kalau kita tahu misalnya kita ke pantai, kita pasti melangkahkan kaki dan ada jejak-jejaknya di pasir gitu ya teman-teman ya. Nah, begitupun juga ketika kita berselancar di media sosial, ada yang namanya jejak digital. Nah, ini aku pengen sharing sama teman-teman semua gimana sih cara mengelola jejak digital. Jadi kita diskusi aja, so kita santai aja di sini. Nah, ketika teman-teman mungkin mendengar suara saya kurang jelas atau mungkin terkendala jaringan, Kak Audia atau teman-teman lain boleh menegur saya di kolom chat ya. Jadi bahasan kita hari ini tentang apa sih definisi jejak digital, bahayanya itu apa aja, dan gimana cara mengelola jejak digital itu. Nah, jejak digital itu kan adalah tapak data yang tertinggal setelah beraktivitas di internet. Misalnya kita posting soal makanan apa yang hari ini kita makan, terus kita jalan-jalan kemana, kita posting itu di media sosial kita. Nah, itu termasuk jejak digital. Termasuk nih teman-teman, kalau kita searching aku bagus sih hari ini pakai outfit apa ya, kita searching lah di Google, itu termasuk juga jejak digital kita. Jadi menurut Tech Terms, dia bilang bentuk dan sumbernya pun ini bermacam-macam. Dari situs yang dikunjungi, email yang dikirimkan, dan informasi lain yang disetor ke berbagai online. Jadi nggak cuma di media sosial nih, baru bisa dikatakan jejak digital. Tapi ketika kita mengirimkan email, itu termasuk jejak digital juga. Nah, terus jenis-jenisnya itu apa aja sih? Jadi jejak digital tuh ada 2 jenis. Pertama, itu ada pasif. Jadi pasif ini kita nggak sadar kalau telah meninggalkan jejak digital itu. Misalnya kita menuliskan domisili kita, terus juga alamat pengguna. Nah, itu biasanya kita masukkan ketika ada link survei atau link-link yang nggak jelas tapi kita isi gitu. Itu kita nggak sadar ngisi, akhirnya termasuklah di dalam sebuah database gitu, dan kita nggak tahu di database kita akan digunakan untuk apa kan. Jadi so berhati-hati ketika mengisi link survei atau hal-hal ini formulir apa kita belum paham gitu. Beda sama halnya Kementerian Kominfo, ini jelas gitu ya, punya pemerintah, terus kita diisi formulir akan webinar gitu. Nah, tapi teman-teman jangan sampai ini terjadi untuk mengisi survei yang tidak jelas. Kemudian yang aktif, kalau aktif ini jejak digitalnya kita sadar ngepostingnya, kita sadar nge-search-nya, kita sadar mengirimkan email kepada seseorang yang lain. Terus bahayanya apa aja sih Kak? Kenapa kita harus aware akan bahaya jejak digital ini? Sebelum ke sini ada 3 poin yang ingin saya informasikan ke teman-teman, boleh ya tulis di kolom chat hal apa yang pernah kalian rasakan atau kalian pernah lihat orang lain jejak digitalnya tuh mempengaruhi reputasi dia. Ada nggak? Coba tulis aja. Misalnya, pernah Kak, teman aku waktu mau daftar beasiswa nggak lolos gara-gara ada dia posting kata-kata kasar, misalnya gitu. Ada nggak? Boleh ya, ini ada Rika, ada Mira, terus ada Ardita, ada Ani, wah banyak banget nih. Boleh ditulis ya teman-teman, pernah nggak mendapatkan kasus yang seperti itu? Biar saya baca di kolom komentar. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin punya rekan atau orang lain yang pernah kalian tahu jejak digital sangat mempengaruhi reputasi dia, itu kita baru sadar gitu, kalau orang terdekat kita merasakan demikian. Kita coba ambil kasus yang terdekat ini, yaitu Rahel V-nya, seorang selebgram, yang mana dia tuh sering donasi loh teman-teman, ya kan? Miliaran rupiah dia bisa kumpulkan, terus juga dia punya yang namanya teman baiknya Rahel gitu kan, tagar itu dan Instagram, dan sampai dia punya sebuah perahu yang itu gratis untuk warga di daerah timur. Hanya satu aja, sebenarnya hanya satu ini kan juga cukup besar ya, saya tidak mengecilkan fakta ini. Jadi satu itu kan dia kabur karantina pada saat setelah pulang dari US, dan itu langsung namanya jadi buruk karena jejak digital yang dia posting itu adalah pada saat dia di Wisma Atlet. Nah, jadi teman-teman harus aware akan ini, jangan posting apapun yang kalian inginkan tanpa sadar dampak ke depannya apa. Nah, Rahel itu mungkin tidak sadar kalau netizen tuh maha benar, maha tahu segalanya gitu. Dia bisa aja ngelihat
previous atau sebelum-sebelum apa saja yang diposting sama Rahel. Jadi dari situ kita tahu nih bahaya jejak digital yang Rahel dapatkan adalah akhirnya dia dikasuskan gitu, diproses hukumnya karena data-data yang dia share sendiri. Ini dengan sadar loh ya, dia dengan sadar ngeposting itu lagi di Wisma Atlet, kemudian dapat kasus. Sebenarnya bukan hanya Rahel V-nya ya, jadi kita ngelihat, oh Rahel V-nya ini influencer nih, dia harus berperilaku benar. Tapi sebenarnya dari kita juga tuh harus menjadi contoh yang baik. Ini bukan hanya soal followers teman-teman ya, jadi bukan hanya soal followers sehingga kita harus keep our media sosial secara benar gitu, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Benar katanya Pak Amin tadi, ya kita harus punya etika untuk bermedia sosial, jangan sampai kita salah kaprah. Selain Rahel V-nya, ada kasus lain, teman saya itu sama saya apply beasiswa, daftar beasiswa. Ternyata setelah saya tanya sama penerima beasiswa, kenapa Pak dia nggak lolos, padahal dia IPK-nya lebih tinggi daripada saya, dia prestasinya banyak. Saya ulik-ulik, nyatanya teman saya ini pernah menuliskan sebuah kalimat kasar pada caption-nya. Dia nggak sadar, itu kayak joke sama temennya atau candaan sama temennya. Akhirnya dia bilang, iya Han, Bapak pernah lihat nih kalimat dia di caption, itu sangat sangat tidak baik, sangat tidak sopan, memojokkan suatu ras gitu kan. Jadi akhirnya tidak diterima. Jadi make sure teman-teman hati-hati. Pertama, bahaya jejak digital adalah digital exposure. Karena akses bebas yang didapatkan, orang tak bertanggung jawab pada data-data kamu. Jadi pastikan untuk nomor handphone, alamat, lokasi terkini, itu jangan di-sharing. Kalau saya boleh saran, kalau teman-teman nih anak-anak SMA 3 lagi ke kafe, jangan real time di postingnya. Kalau saya biasanya di akhir jalan ketemu sama teman saya, baru saya posting lokasinya di mana. Karena kita nggak pernah tahu orang berniatan jahat, ngeliat story kita, terus kita didatangin atau dirampok, who knows kan. Terus yang kedua, phishing. Jadi ini sangat membahayakan penggunaan dengan membobol data penting seperti rekening ATM atau file yang berharga di tempat kerja. Jadi kayak buku tabungan atau ATM, jangan di-upload gitu ya, jangan diposting. Misalnya baru buat ATM nih, ya aku baru buat ATM gitu. Terus kalian posting di media sosial, padahal itu ada nomor yang angka-angka yang penting yang sebaiknya tidak di-upload. Terus yang terakhir, reputasi profesional. Jadi buat teman-teman nih yang SMA nanti mau kuliah gitu ya, harus dipikirkan dari sekarang. Ingin reputasi yang seperti apa sih di media sosial, ingin reputasi apa sih yang ingin dibangun sama teman-teman. Karena jika perusahaan menemukan aktivitas yang dirasa kurang sesuai sama reputasi profesional si kandidat, bisa dicoreng juga nih namanya. Misalnya nih kalian mau ngelamar di sebuah startup atau perusahaan yang besar, kemudian kalian di-searching nih informasi kalian. Jadi hal itu yang akan menjadi pertimbangan perusahaan kalian terima atau tidak. Karena biasanya untuk media sosial nih cross-check-nya di akhir-akhir gitu. Kayak untuk finish gitu. Oh ini finish nih, harus lihat jejak digitalnya. Karena kenapa jejak digital sangat penting? Karena 70% perusahaan di Amerika Serikat itu lirik profil kandidat. Ini berdasarkan riset Career Builder tahun 2017. Nah, hampir 70% perusahaan di Amerika Serikat menggunakan medsos untuk melirik profil pencari kerja. Jadi, be careful, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar nih, siapa yang familiar, siapa di sini ada idolanya? Coba tuliskan idola kalian, apakah Najwa Shihab, atau Dian Pelangi, Maudy Ayunda, atau Belva. Nah, coba tulis, aku mau tahu dong kalian familiarnya kemana. Jadi teman-teman, kalau kita udah paham nih jejak digital kita akan kita bawa kemana, akan menaruh jejak seperti apa, kita bakal seperti orang yang tampil di layar yang kita lihat hari ini. Mereka punya profil yang bagus, punya jejak digital yang baik, punya karir yang cemerlang. Itu bukan hanya karena faktor kecerdasan aja, tapi karena dia bisa membangun personal branding-nya. Personal branding itu jati diri terutama di media sosial. Jadi dia gampang, dia tahu gitu, aku nih siapa gitu. Misalnya Najwa Shihab, oh dia tahu nih dia adalah seorang wartawan yang bisa mewawancarai orang secara dalam gitu. Nah, dari situ dia akan ngebangun brandingnya bahwa dia adalah orang yang capable di bidang itu atau ahli di bidang itu. Jadi
jejak digital seperti apa nih yang teman-teman pengen tinggalkan. Karena kita harus perhatikan aktivitas di media sosial dan ciptakan citra diri yang positif untuk bantu karir yang profesional juga. Oke, selanjutnya, nah gimana sih Kak cara mengelola jejak digital? Misalnya nih teman-teman dari anak-anak SMA 3 atau teman-teman yang hari ini hadir, masih mahasiswa atau yang sudah bekerja, kita harus pandai nih mengelola jejak digital supaya apa yang ingin kita mau tercapai. Misal, teman-teman, oh aku nih nanti mau S1 di universitas besar di Indonesia. Ya udah, berarti dari sekarang posting-postinglah prestasi teman-teman, postinglah kegiatan yang berbau pendidikan, berbau misalnya olimpiade jika teman-teman suka olimpiade. Karena hal ini akan mempengaruhi masa depan teman-teman. Kita nggak pernah tahu loh, hal yang satu postingan itu bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan lain gitu. Misal saja gitu saya atau teman-teman lain yang hari ini hadir menjadi narasumber, itu bisa aja karena satu postingan saya ngebahas soal jejak digital, akhirnya saya dipanggil jadi narasumber di sini gitu kan. Jadi silahkan ngeposting sesuatu yang kalian sukai supaya kesempatan yang sama juga hadir untuk kalian. Cara mengelola jejak digital ini berdasarkan Rasmussen, dia bilang pertama, hindari penyebaran data penting, alamat rumah, nomor handphone itu jangan disebarkan. Kalau saya pribadi di Facebook itu saya udah hide tanggal lahir saya, jadi tanggal lahir saya itu tidak bisa dilihat oleh orang banyak gitu, jadi cuma saya yang lihat tanggal lahir saya. Jadi kan itu bisa di private ya. Terus yang kedua, buat password yang kuat. Jadi jangan sampai semua media sosial kita tuh sama passwordnya, saya tidak menyarankan sih. Dan juga kombinasi password. Jadi ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, itu diperhatikan teman-teman. Yang ketiga, jangan post sesuatu yang personal. Curhat, misalnya kalian gak suka sama siapa, itu diposting. Jangan ya, karena itu akan terjadi konflik nantinya ya. Maksudnya konflik kita sama teman kita. Banyak kan yang terjadi ya, siapa coba di sini angkat tangan yang pernah kelahi sama temannya cuma karena status WA, status di Facebook atau story di Instagram. Kadang banyak gitu ya, dia tersinggung gitu. Karena momennya pas aja. Kita udah jarang ketemu, tiba-tiba kita pasang story itu, dia baca nih teman kita, dia merasa itu buat dia, padahal bukan buat dia gitu loh. Akhirnya dia tanya ke teman kita dan semakin besar masalahnya. Apalagi kalau teman yang dia tanya ini juga jadi kompor gitu. So, hati-hati untuk ngeposting sesuatu hal yang personal. Gunakan layanan pelindung data. Nah, ini lindungi data-datamu di device. Jadi itu bisa disetting teman-teman. Tergantung handphone teman-teman, silahkan disetting untuk perlindungan data itu. Karena tergantung pengaturan masing-masing dari device kalian. Terus yang terakhir, cari namamu sendiri di Google. Ini sering saya lakukan, teman-teman apakah sering juga melakukan ini? Coba search dari sekarang, misalnya kalian lagi pegang handphone atau pegang laptop, silahkan di googling, misalnya nama saya Hana Pertiwi, udah saya cari, terus keluarlah beberapa artikel-artikel atau beberapa media sosial saya. Karena ini penting, supaya kita tahu di internet, nama kita ini seperti apa sih? Nah, gitu ya. Karena sesuatu di internet itu sifatnya forever gitu, nggak bakal bisa dihapus. Kecuali nih, misalnya kita pernah posting sesuatu di media sosial, misalnya Facebook, terus kalian merasa, oh Facebook aku ini udah jarang kupakai. Saya sarankan untuk teman-teman hapus Facebooknya, misalnya udah jarang dipakai. Karena data-data yang teman-teman punya, atau nanti bisa jadi nih orang ngebobol Facebook kalian terus menggunakannya dengan tidak baik. Nah itu kan sangat disayangkan ya. Jadi banyak sekali sekarang jasa-jasa penghapus akun. Karena itu orang sangat aware akan jejak digitalnya mereka. Oke, nah ini teman-teman misalnya mau diskusi lebih lanjut, boleh kontak saya di sini, Instagram saya Hana AAPRTW, saya lebih aktif di sana. Dan juga saya pesen nih ke teman-teman, karena what you post online stays online forever. Jadi jangan sampai kita ngepost segala sesuatu tanpa mikir panjang dulu. Apalagi buat anak-anak muda hari ini, di momen Sumpah Pemuda ini saya pengen ngajak anak muda lebih aware akan ini. Kalau zaman dulu jas merah gitu ya, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Tapi sekarang kalau sejarah dulu kita lihat dari foto yang hitam putih gitu ya, dari dokumentasi yang tidak terlalu banyak. Sekarang sejarah itu bisa dilihat dari hal-hal yang kita sudah posting gitu.
hal yang udah zaman dulu kita posting apa, kita kan scrolling bisa gitu. Jadi pastikan yang kita posting itu bisa menjadi rekam jejak digital untuk kedepannya. Karena saya yakin kekuatan pemuda itu terletak pada kita dan tentunya dibantu juga sama orang-orang yang dewasa gitu. Jadi jangan sampai kita juga tidak mendengarkan saran, tidak mendengarkan nasihat dari orang tua ataupun guru kita. Ini penting supaya bisa berkolaborasi, supaya kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai lini gitu ya. Buat teman-teman, yuk kita sama-sama jaga rekam jejak digital kita dan menjadi pemuda yang semangat menebarkan kebaikan melalui online ataupun offline. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih banyak Kak Hana untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Tadi materi dari Kak Hana seputar dunia maya dan rekam jejak digital. Teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada Kak Hana, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab setelah satu narasumber lagi akan memberikan materi kepada kita semua. Sesaat lagi kita juga sudah akan terhubung bersama dengan Kak Bella Citra, seorang announcer dan juga podcaster dengan materinya pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Kepada Kak Bella Citra Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Kami masih menunggu Kak Bella Citra Putri untuk hadir di sini bersama dengan kami. Sudah? Oke. Silahkan Kak Bella untuk dilanjutkan. Yes. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam kenal dari saya Bella dari Bandung. Kebetulan di sini lagi hujan gede banget di Bandung, hujan deras dan hujan angin. Hati-hati teman-teman, mungkin di daerah Kalimantan juga atau sedang dilanda hujan juga. Ini hujannya gede banget nih sambil melihat ke balkon. Perkenalkan saya Bella. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini senang sekali saya bisa sharing bareng sama teman-teman semuanya. Sambil saya mau share screen ya teman-teman. Sebentar kita masuk dulu ke materinya di pagi hari ini. Oke. Coba ya. Mungkin teman-teman boleh dibantu, teman-teman panitia boleh dibantu buat share screen ya, kalau ada kendala. Oke, sambil ya. Di sini aku mau ngebahas tentang betapa pentingnya digital skill di dalam sehari-hari dan juga di masa pandemi saat ini. Jadi hari ini karena aku berawal dari dunia broadcasting, lebih tepatnya aku seorang announcer radio dari tahun 2014 dan hari ini saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman semuanya. Semoga nggak ada kendala, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya memiliki digital skill di masa pandemi. Oke. Tadi saya perkenalkan sudah untuk saya alumni Universitas Pajajaran. Umur saya mungkin masih muda atau udah dewasa ya. 2016 lulusannya, saya umur 26 tahun. Sebelumnya saya bekerja di beberapa agensi juga di Bandung, sambil saya siaran, sambil saya ada di agensi Ayo Media Network, itu manage beberapa akun-akun dan brand-brand yang ada di nasional, dan saya juga sempat di beberapa stasiun TV untuk memanage sosial media, dan sambil juga siaran radio di 2 stasiun radio yang sudah saya jalani, dan sampai saat ini saya masih ada di Ardan Radio. Nah, perbandingannya apa sih antara dunia broadcasting dan juga di dunia digital? Sebenarnya masa transisi yang saya lewati itu tidak signifikan banget sebenarnya. Karena waktu di 2013 itu udah lumayan ya di dunia digital, maksudnya di sosial media sudah ada Instagram,
Facebook juga sudah ada, mungkin teman-teman juga mengalami Friendster juga gitu. Saya juga mengalami itu transisinya nggak begitu signifikan banget sebenarnya kalau emang ternyata dari awalnya sudah mencintai dunia digital atau suka foto-foto, suka bikin video atau suka bikin narasi gitu kan. Jadi melihat sosial media itu sebenarnya mungkin untuk generasi Z, milenial itu tidak asing ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini juga udah pada punya YouTube gitu ya, Instagram juga mungkin udah banyak followersnya, ada beberapa di sini gitu. Halo teman-teman gitu, ada yang mungkin baru mau mulai nih gitu, teman-teman Kalimantan semuanya. Dan banyak yang bisa kita ulik bareng-bareng nih pada hari ini. Bagaimana pengalaman, lebih tepatnya pengalaman saya di dunia praktisi ya. Saya juga broadcasting dan langsung jadi penyiar juga. Abis itu juga saya praktisi di dunia digital, langsung saya kembangkan juga di beberapa platform, dan alhamdulillah dipercaya untuk megang beberapa brand-brand nasional yang saya manage. Sampai saat ini saya megang otomotif, brand otomotif dan beauty care, dan juga personal branding beberapa saya handle. Nah, mungkin bisa dibilang kayak aduh berat banget nih kayaknya nih obrolannya gitu. Enggak, kita akan bikin santai aja, lebih ke keterampilan di masa pandemi ini untuk dunia digital. Banyak yang bisa kita lakuin dari satu handphone. Itu tuh smartphone kita ini bisa kita pergunakan semaksimal mungkin. Kalau aku pribadi, kenapa aset aku tuh ada di handphone? Karena semua yang aku create itu by phone. Dari mulai bikin video, bikin foto-foto, itu semua aku create by phone. Jadi mau nggak mau, apa yang aku beli itu harus bermanfaat buat aku. Jadi bukan buat tampil doang atau mau gaya-gaya doang, itu enggak sama sekali. Jadi gimana caranya balik modal, kasar itu. Misal kamu beli handphone Rp1.000, gimana caranya kamu minimal balik modal Rp1.000 lagi gitu ya. Bahkan mungkin lebih gitu. Kalau bagus-bagusnya sih bisa sampai 10.000 gitu. Nah itu sebenarnya target aku di dunia digital ya. Ujung-ujungnya cuan, UUC ya, ujung-ujungnya cuan, atau UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi mungkin itu dari keterampilan itu bisa menghasilkan. Nah itu yang sebenarnya dimanfaatkan oleh beberapa influencer atau content creator atau mungkin teman-teman di sini juga gitu kan. Nah apa aja kira-kira Bel gitu yang bisa kita kembangkan dari diri kita untuk bisa survive di dunia digital pada saat masa pandemi. Oke, kita mulai nih untuk dari tujuannya dulu. Tujuannya sebenarnya simple ya, basic banget untuk membuka wawasan dan juga teknologi ini di era digital. Of course banget kita kayak ngelihat di digital ini tuh luas banget, kita bisa bercengkrama sama teman-teman kita yang ada di luar negeri, atau kita bisa lihat story-story mereka di luar negeri. Kalau kita mau untuk download misalnya Instagram, atau misalnya kita download TikTok, sekarang kan juga ada kok yang kayak saya tim IG, saya tim TikTok gitu. Saya nggak pernah tuh buka TikTok, saya nggak pernah tuh buka IG, saya tim TikTok banget gitu. Nah kalau aku pribadi tuh semua aku embat gitu loh, mau itu Instagram, mau itu TikTok, karena itu bisa membuka wawasan aku. Karena berita di TikTok belum tentu ada di IG, berita di IG belum tentu ada di TikTok. Jadi kalau dua-duanya kita makan semua ya why not gitu, karena kan download tuh gratis, cuma pakai kuota doang atau numpang wifi orang gitu. Jadi kenapa enggak gitu untuk kita buka wawasan kita di era digital sekarang gitu. Kadang ada yang mager tuh karena banyak berita hoax. Nah, gimana caranya kita untuk meminimalisir si berita hoax tersebut gitu. Dari diri kita sendiri sebenarnya nggak yang harus disuruh sama orang. Sebenarnya kita saling mengingatkan, namun ujungnya tetap dari diri kita sendiri. Nah, selain itu, apalagi kira-kira untuk yang diperlukan di masa pandemi ini gitu ya, di dalam dunia digital. Nah, sebenarnya pertama sih lebih ke kemauan, niat, usaha ya, itu simple banget kan ya, dan passionate di situ gitu. Aku pribadi jujur emang sebelum di dunia radio, aku tuh lebih passionate di dunia foto sebenarnya. Aku suka banget foto, bukan jadi model ya, aku tuh lebih suka motoin orang dulu gitu. Sekarang ternyata lebih suka difotoin. Sempet dulu kayak punya perangkat-perangkat yang sampai apa ya, bisa dibilang tuh yang buat profesional banget gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang kayak kalau misalnya mau A harus yang maksimalnya gitu, nggak bisa yang kayak setengahnya atau yang basicnya gitu. Pengen yang langsung gitu ya. Misalnya beli kamera
beli kamera, ini awal mula aku main digital ya. Beli kamera nih harga misalnya berapa ya? Misal waktu itu lagi mahal banget lah karena lagi pengen banget tuh harus dibeli tuh, minta ke papa dulu tuh masih kuliah, awal banget. Habis itu aku beli yang sampai lensanya tuh yang lensa tele gitu, yang gede banget kalau dibawa kemana-mana tuh buat kamera profesional banget lah. Foto-foto, aku suka tuh human interest, aku suka banget foto-foto human interest. Aku ikutan lomba, di situ aku ngerasa wah seneng banget gitu motoin orang gitu-gitu kan. Terus sampai puas sendiri, dapat juara sendiri gitu kan di eh, kota Bandung itu dapat juara, kayak seneng banget gitu kan. Nah terus dari situ tuh ngerasa puas banget. Nah kira-kira duh kayaknya bosen nih pengen sesuatu yang baru gitu. Nah ini nih salah satunya skill yang pengen aku kasih tahu tuh, kayak yang nggak bisa kamu temuin tuh adalah dari diri kamu tuh pengen nyoba hal baru terus. Kalau aku pribadi, aku tuh anaknya kepo banget gitu loh, kayak penasaran nextnya apa lagi ya yang bisa gue create dalam diri gue gitu. Misalnya gue mau fotoin orang atau gue sekarang cobain di foto deh gitu. Nah kayaknya itu celah juga nih gitu, ya udah aku cobain lah difotoin orang, nyobain kameranya di kamera aku, dipinjemin, abis itu foto-foto. Ternyata di situ lebih menarik, orang-orang lebih kayak interest terhadap foto aku. Nah dari situ aku mulai main digital, main IG, aku foto-foto nyari ke tempat-tempat yang instagramable banget pada zamannya gitu kan. Oke dari situ sudah foto-foto, keasah lagi, aduh apalagi ya, masa foto-foto doang sih gitu. Oh ternyata bikin video nih gitu, bikin video apa ya, video-video yang natural-natural gitu sih, nggak yang dibuat-buat. Karena di dunia radio aku juga, aku diwajibkan untuk bikin video untuk menarik perhatian orang. Nah dibikin di situlah, bikin video, bikin foto, mulai terasah bertahun-tahun di situ, nggak lepas dari situ. Sampai akhirnya momennya adalah ketika aku ngerasakan untuk karena aku tuh anaknya gampang bosenan gitu, jadi setelah aku udah ngerasa puas dapat followers, waktu itu sempet di 10K, kayak ngerasa seneng banget gitu, legit kayak wah dapat 10.000 followers nih gitu, gimana caranya gitu kan. Nah sampai akhirnya momen itu yang bisa aku manfaatkan nih, oh udah dapat followers, kira-kira gimana lagi ya buat bisa bertahan untuk dapat ke job-job dari situ gitu ya. Nah lanjutnya itu ada kecakapan menggunakan aplikasi digital marketing. Nah, ini dia nih yang penting juga. Setelah tadi apa yang harus aku perbuat lagi, akhirnya aku mikir kayaknya kalau di dunia digital itu nggak cukup buat foto-foto doang deh gitu. Kayaknya kita harus ngulik sesuatu lagi nih yang bisa menghasilkan apa ya kira-kira. Mikir, endorsement udah pasti ya, misalnya endorsement ke kita. Dapat tuh misalnya endorsement, tapi bosan gimana caranya biar kita yang megang brandnya, kita yang hire talent, bikin konten misalnya gitu. Nah, pas banget ya, Pak. Ini adalah salah satu contoh video yang mau aku kasih ke teman-teman semuanya, yang akhirnya aku di-hire untuk create konten di salah satu brand otomotif nasional, dan prosesnya lumayan panjang. Kenapa akhirnya aku bisa dapat project ini? Karena yang tadi aku bilang, akunya tuh kayak gregetan gitu untuk bikin konten yang menarik gitu ya. Kalau nggak menarik tuh kayaknya kurang gitu, harus maksimal gitu. Nah ini salah satu contoh videonya aku liatin ke teman-teman semuanya, ini tuh di TikTok ya, sempet rame banget. Pas banget ya, Pak. Pas banget. Bawa pulang. Yang berani nyebutin mimpinya ke gua wujudin sekarang juga. Asli, sebutin lo lagi pengen apa, gua wujudin. Istri gua lagi ulang tahun nih, gua pengen iPhone 12. Nih, langsung lo bawa pulang. Asli dong. Sebutin mimpi lo, gue wujudin sekarang juga. Apa ya? Oh, pengen jam smartwatch. Ya. Beneran. Ada nih, lo bawa pulang sekarang juga ya. Wah, ini beneran, Pak. Pengen juga dapetin hadiah kayak gini. Caranya gampang banget. Beli motor Gear 1.5 Yamaha bisa dapat iPhone 12, helm AGV, smartwatch, Bluetooth headset, dan sepatu fans. Hadiah ini diundi setiap bulan. Kalau kepo, cek Instagramnya di @yamaha.jabar. Itu salah satu contoh gimana caranya mempromosikan suatu brand yang akhirnya aku di-approve nih untuk konten aku yang ini gitu ya. Aku ngambil beberapa contoh video yang ada di TikTok yang udah rame sebenarnya, terus aku create untuk bikin video ini yang akhirnya video ini bisa viral gitu. Walaupun sebenarnya video ini tuh nggak murni dari aku, jadi aku kopas gitu, tapi nggak 100% aku kopas, jadi ada aku create something atau amati, tiru, dan modifikasi.
Aku modifikasi beberapa konten di dalamnya, yang akhirnya ujungnya sebenarnya ini adalah iklan gitu kan, yang dimana orang nih kayak nggak percaya, masa sih dapat iPhone 12 gitu, masa sih dapat ini gitu. Nah sampai dibikin gitu, ya komentarnya banyak kok, ada yang pro, ada yang kontra gitu untuk si bikin konten tuh gitu, nggak mungkin kita pro, pasti akan ada kontra, apalagi sekelas brand gitu ya, pasti akan ada kompetitor dan lain-lain. Bikin narasinya, caranya gimana untuk si bikin konten marketing gini, sebenarnya awalnya sih bikin 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 narasinya dulu nih, apa tujuannya, kemana arahnya, terus, poinnya apa gitu kan, terus, soft selling kah atau hard selling gitu kan. Nah, itu yang di-create sama aku gitu kan, sampai narasinya sampai beres, terus habis itu approve, ya udah saya bikin videonya secara visual. Next-nya adalah membuat konten kreatif di dunia di masa pandemi ini, solusi buat kita nih sekarang, apa ya, jujur aku salah satunya yang merasakan, eee, pemasukan yang itu dari sini sih, dari dunia digital ini sih, gitu bisa dibilang. Karena aku freelancer, eee, aku sama sekali nggak aku sama sekali belum pernah merasakan, pernah sih yang staff staff ya, staff jadi staff office hour itu pernah aku jadi di agensi ya, tapi aku cuman kuat 1 tahun, selebihnya tuh kayak lebih ke freelance aja gitu. Karena aku lebih suka, mobile, untuk bikin konten gitu ya, cari-cari di lapangan gitu kan. Eee, Emang basic-nya udah di situ gitu. Jadi setelah ditawarin untuk jadi, staff gitu, aku tuh kayaknya aku lebih freelance aja. Nah, untuk bikin konten-konten kreatif ini, jadi aku mau meminimalisir untuk waktu yang apa ya, waktu yang susah diatur gitu kan, kalau staff bisa diatur ya, kalau aku masih bisa mengatur, waktunya untuk membuat konten. Konten kreatifnya kayak gimana, banyak banget bisa kamu cari di berbagai platform, kreatif masing-masing tuh beda-beda selera. Kalau aku pribadi sih, menurut aku konten kreatif itu timbul dari apa yang mau kamu bikin sendiri gitu loh, bukan dari yang kamu jiplak gitu. Nah, salah satu contoh yang aku bikin tanpa jiplak itu adalah ketika aku ingin bertanya, bahagia itu apa? Nah, akhirnya aku bisa menyampaikan ini lewat konten gitu. Apa kata mereka tentang bahagia? Mau nanya kok, bahagia menurut Bapak? Senang. Mau nanya boleh nggak? Bahagia apa? Anak. Bahagia menurut Bapak apa, Pak? Harmonis. Harmonis. Mau nanya, Pak, bahagia itu adalah keluarga. Mau nanya, Pak. Ya. Bahagia menurut Bapak itu apa, Pak? Bahagia, weh. Bahagia menurut Teteh apa? Apa? Keluarga ya, Teh? Bahagia menurut Akang apa, Kang? Anak yang cerdas, Wah. istri yang soleha. Itu udah cukup bahagia. Kang, mau nanya, Kang. Menurut Akang, bahagia itu apa, Kang? Sama cukupi kebutuhan keluarga aja gitu lah. Bahagia menurut Ibu itu apa? Sama keluarga. Bahagia menurut Ibu apa? Keluarga. Mau nanya, Kak? Satu kata bahagia itu apa? Bahagia menurut Bapak itu apa? Punya bini, punya anak, punya tangga. Nanya boleh. Bahagia itu apa, Kak? Keluarga. Uang sedikit, kumpul keluarga, bahagia. Nah, itu salah satu contoh videonya yang aku bikin di Instagram, di TikTok aku ya ini. Nah, TikTok aku isinya tuh adalah konten-konten traveling aku sebenarnya yang berpetualang gitu di hutan kayak gitu-gitu. Aku suka bikin konten seperti itu sih. Jadi sampai akhirnya orang-orang tertarik. Waktu itu sempat tembus di 11 juta viewers untuk konten aku tuh. Mungkin ada beberapa yang lihat mungkin di TikToknya aku bikin konten itu konten yang natural ya, konten natural dan tidak dibuat-buat gitu. Jadi apa adanya kontennya gitu. Nah, itu biasanya juga menarik perhatian tuh. Nah, itu juga bisa menarik para brand juga nih, brand-brand yang brand-brand sporty gitu kan, atau brand-brand yang tertarik sama kita tuh banyak sih gitu. Ketika kita mau menunjukkan personal branding atau seperti apa, itu brand tuh masuk dengan sendirinya gitu. Salah satunya ya mungkin bisa dibilang kayak brand-brand Eiger kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh salah satunya bisa masuk juga tuh kalau kita adalah seorang traveler. Oke, next, kecakapan dalam menggunakan aplikasi nih yang mendukung pembelajaran, salah satunya ketika kita mau belajar lewat Zoom, lewat Google Meet juga nih bisa kita manfaatkan gitu ya, bareng-bareng di saat masa pandemi justru Zoom itu meledak banget kan, karena kita tidak bisa ngapa-ngapain kan di rumah buat kita belajar online dan online. Kak Bella, waktunya sudah habis, silahkan untuk segera diakhiri. Terima kasih. Terima
kasih. Dan ini terakhir dari aku, keuntungan buat dapat kita ada di dunia digital tuh apa aja sih skill-skill yang bisa kita tunjukin tuh, bisa di screen capture aja sama kalian. Apa aja ya, salah satunya meningkatkan produktivitas ya. Pastinya kita nggak boleh diam gitu aja, semangat teman-teman. Kita bisa bareng-bareng melewati masa pandemi dan ingat ketika kita nggak mau untuk berdiam diri, pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Intinya jangan mau diam, kita harus produktif. Sekian dari aku, terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga para narasumber. Terima kasih buat moderator dan teman-teman partisipan semuanya. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bella untuk materi yang sudah di-share kepada kita, dan silahkan teman-teman peserta boleh tulis pertanyaan melalui kolom komentar yang ditujukan kepada Kak Bella, nanti dibacakan di akhir sesi. Saya bergeser ke sesi berikutnya. Di sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sambil saya cek sebentar. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang ditujukan kepada masing-masing narasumber. Saya mohon maaf sebelumnya, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ini cukup mewakili pertanyaan dari para peserta. Saya ke Mas Dimas terlebih dahulu. Mas Dimas, sudah bersama dengan kami? Oke, Mas Dimas, ada pertanyaan untuk Anda. Apabila di dalam penggunaan media sosial ada konten atau postingan yang menyinggung salah satu suku atau budaya, apakah ada undang-undang yang dilanggar dan apa bunyi undang-undang tersebut? Silahkan Mas Dimas untuk dijawab, waktunya 2 menit. Oh, terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih teman-teman. Mungkin dari tadi saya belum menyinggung pasal UU ITE yang mungkin beberapa kebelakang ini sering terkenal, apalagi untuk pasal 26 UU ITE itu sendiri. Maka itu bisa langsung di-googling oleh teman-teman di rumah sekarang, atau coba saya bacakan ya. UU ITE pasal 2. Ya, UU ITE pasal 27 ayat 3 ternyata teman-teman, yang dimana berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dan mengakses informasi elektronik dan bermuatan menghina atau mempertontonkan hal yang tidak wajib akan dapat dikenakan sanksi secara pidana. Maka itu patut kita mengerti baik-baik teman-teman, untuk penyebaran hoax itu tidak boleh dilakukan, untuk menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu jelas asal usulnya. Terus kemudian memberikan cyberbullying, apalagi itu udah pasti kena teman-teman pasal 27 Undang-Undang UU ITE itu sendiri. Maka dari itu bersikap yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial dan berruang digital itu sendiri. Mungkin itu Mbak Aulia yang bisa saya bantu menjawab secara detail. Nanti bisa teman-teman googling detailnya pasal 27 UU ITE ayat 3. Oke, terima kasih Mas Dimas. Pasal 27 Undang-Undang ITE yang teman-teman bisa googling melalui Google masing-masing untuk melihat lebih lanjut dan juga mendalami seperti apa bunyi dari pasal tersebut. Baiklah, dari Mas Dimas saya mohon izin untuk geser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Amin Yusuf. Pak Amin Yusuf, pertanyaan untuk Anda. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang melakukan pengaduan di sosial media terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Contohnya, kasus pelecehan seksual yang terjadi di KPI, korban tersebut mengadu ke sosial media lantaran tidak mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian, dan setelah tulisannya viral, korban tersebut malah dituntut dengan Undang-Undang ITE. Apakah yang dilakukan korban tersebut adalah contoh dari tidak bersosial media dengan baik, bukannya dia hanya ingin mendapatkan keadilan? Silakan Pak Amin Yusuf untuk dijawab, waktunya 2 menit. Baik, teman-teman yang berbahagia, dinamika bermedia sosial ini memang sangat luar biasa, sangat dilema juga kalau misalnya kita berkomunikasi itu tidak pada tempat, termasuk juga menyampaikan sesuatu yang sifatnya pribadi atau curhat ke tempat yang seharusnya sesuai, tapi ternyata dilimpahkan ke media sosial. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi dia tidak terakomodasi atau tak akomodir oleh pihak-pihak yang sekiranya itu seharusnya mengakomodir mereka gitu. Entah itu menurut dia secara pribadi atau memang benar-benar tidak terakomodir gitu ya. Apakah tidak diakomodir oleh aparat hukum, oleh psikolog dan lain sebagainya, yang berujung kepada curhat di media sosial. Dan ketika curhat di media sosial, apakah itu di kemudian hari viral atau tidak,
kalau kita pelajari rumus spiral atau tidak itu kan sepertinya tidak bisa kita rencanakan kepiralan itu. Tapi kalau sampai akhirnya viral itu secara alami saja media sosial akhirnya memunculkan suatu konten dan akhirnya setelah viral di media sosial baru ada pihak-pihak terkait yang turun tangan. Artinya apa? Media sosial itu bisa menjadi kendaraan kita menuju hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang baik atau malah yang buruk, sesuatu yang benar atau yang salah. Oleh karena itu, bijaksana saja kita dalam bermedia sosial, curhatkan sesuatu yang memang pantas pada tempatnya, pastikan media sosial kita untuk berbagi kebaikan. Kalau misalnya mau curhat, ya curhat di tempat yang tepat gitu ya. Sebaik-baik curhat adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau misalnya harus curhat di media sosial, pastikan curhatan kita itu tidak sampai melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 sampai dengan nomor 19 ya, 27 sampai dengan 30. Karena itu nanti akan bersentuhan dengan urusan hukum dan amat sangat membahayakan kita. Baik itu di pasal 27, 28, 29, 30 itu sudah mengatur semua tentang kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan lain sebagainya. Kalau sampai ada yang masuk salah satu yang kita posting itu, apakah itu curhat atau bukan, maka siap-siap nanti kita akan berhadapan dengan hukum. Siap menanggung resiko atas apa curhat yang kita sampaikan di media sosial. Kalau tidak berani menanggung resiko, jangan curhat di media sosial. Silakan cari cara aman bermedia sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amin Yusuf untuk jawaban yang sudah diberikan. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, ada Kak Hana di sini. Kak Hana, ada pertanyaan untuk Anda. Mengingat jejak digital atau tapak data yang membekas pada sosial media atau browser lalu dapat dilacak karena ketidaksengajaan atau kelalaian kita. Bagaimana cara kita agar dapat menghindari jika hal tersebut menimbulkan hal buruk yang merusak keberadaan kita sebagai pengguna media sosial? Silakan Kak Hana untuk dijawab. Iya, supaya teman-teman aware akan halnya jejak digital, pastikan tuh difilter dulu, pikirkan dulu sebelum diupload. Kalian boleh tanya ke teman kalian atau kalian anggap sosok yang panutan yang paham akan hal yang diupload gitu. Biasanya saya juga sharing soal tentang public speaking, sharing soal pertukaran pemuda gitu. Jadi saya tanya dulu nih ke ahlinya, bener nggak nih data-data yang saya sampaikan, karena yang ditakutkan salah atau malahan menjadi bumerang untuk kita karena datanya nggak valid. Jadi pastikan double check, pastikan tanya sama orang-orang sekitar kita. Intinya kita tetap sopan sih, kita tetap sopan, kemudian menyampaikan sesuai tempatnya, tidak posting segalanya tanpa memikirkan terlebih dahulu dampaknya ke depan. Jadi itu ya buat pertanyaan dari siapa tadi pertanyaannya? Keren banget. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Kak Hana untuk jawaban yang sudah diberikan. Tadi pertanyaan diajukan oleh Rika Arianti. Baik, dari Mbak Hana, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya atau narasumber yang terakhir, ada Kak Bella di sini. Kak Bella, ada pertanyaan untuk Anda. Selain tipe-tipe pekerjaan terkait digital visual content creating atau video image, apa skill dasar lain yang bisa diterapkan dalam cakupan yang luas? Silahkan Kak Bella. Makasih buat yang sudah tadi aku juga dapat message lumayan banyak juga. Nanti boleh DM Instagram aku aja ya di @bella_cpm. Nah, teman-teman di sini semuanya kalau emang ternyata kayak ditanya apa nih kira-kira selain yang tadi udah aku omongin, mungkin lebih ke kayak relasi atau lebih ke kayak public speaking juga sih. Maksudnya nggak perlu yang gimana-gimana ya. Maksudnya aku juga sambil belajar gitu. Lebih ke kayak kita percaya diri juga itu perlu gitu kan. Terus jangan takut gitu untuk berkarya, lebih ke apa ya, lebih ke kita jadi diri sendiri gitu ya. Skill-skill yang mungkin sulit ditemukan tapi itu tuh tertanam dalam diri kita gitu, dan kita yang sendiri yang akan mendorongnya gitu loh. Jadi bukan lagi kita memikirkan kayak perangkat lagi, tapi lebih ke kayak kita mau mengeluarkan statement atau mengeluarkan ide-ide itu tuh kayak dipikirin lagi apakah ini masuk nggak gitu, kira-kira ini beritanya hoax nggak gitu kan. Lebih ke make share gitu dan mau belajar sih, lebih tepatnya mau
mau menunjukkan skill dan tetap menjadi pribadi yang mau belajar dari basic sampai kita udah expert pun kita mau tetap harus belajar kayak gitu sih paling kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Bella untuk jawaban yang sudah di-share dan juga saya mohon kepada teman-teman narasumber lain silahkan mungkin berkenan untuk menulis nama email dan juga sosial medianya di kolom komentar sehingga para peserta yang pertanyaannya tidak bisa dibacakan dalam sesi kali ini bisa bertanya langsung kepada Anda melalui email ataupun sosial media. Baik, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui dan juga sepertinya untuk Kalimantan juga sudah tiba waktu duhur. Untuk itu izinkan saya untuk segera mengakhiri acara ini dan saya persilahkan kepada seluruhnya untuk silahkan menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Sambil saya menunggu teman-teman untuk menyalakan kameranya akan nama-nama calon pemenang. Masih calon pemenang, saya garis bawahi ya, masih calon pemenang. Nantinya akan diumumkan lebih lanjut melalui Instagram litdik.kalimantan untuk melihat apakah nama Anda lolos menjadi pemenang atau tidak. Yang pertama ada Wihelmina Febrianti, ada Asa Wudail, ada Rika Arianti, ada Emilia Sunta, ada Lydia Pratiwi, ada Agnesia Ramadhani, ada Aisyah Aulia, lalu ada Rani Oktavianur, ada Ahmad Nasruddin, dan ada Kirena Nazwa Rayhani. Silahkan nama-nama tersebut untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan proses verifikasi data lebih lanjut dan juga akan diumumkan melalui Litdik Kota Kalimantan untuk melihat apakah nama Anda lolos menjadi pemenang atau tidak. Baik, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui. Boleh kita foto bersama sebentar sebelum acara ini saya tutup. Paling tidak walaupun acara dilakukan secara online, tidak offline, walaupun tidak bertemu secara langsung, kita masih punya kenang-kenangan seputar webinar di pagi hari ini. Ada berapa slide kita? 2? Oke. Baik, silahkan tersenyum menghadap kamera. Saya countdown dari sini, boleh diangkat. Tanda tangan L seperti ini adalah contoh literasi digital. Maksudnya adalah L literasi digital, jadi menandakan bahwa kita sedang mengikuti acara literasi digital. Maaf Kak, saya nggak bisa menyalakan kamera, ada tulisan tidak merespon. Ini ada yang tulis di kolom chat, sebentar saya cek terlebih dahulu. Ada tulisan tidak merespon. Ada beberapa peserta yang oke. Oh, ada beberapa peserta yang kameranya nggak bisa nyala ya. Saya mulai countdown ya. Nggak apa-apa, silahkan nyalakan kameranya, hanya untuk teman-teman yang bisa dinyalakan kameranya saja. Saya mulai, tangannya boleh diangkat seperti ini, saya countdown 1, 2, 3. Oke, saya geser lagi ke slide yang berikutnya karena ada 2 slide. Siap? 1, 2, 3. Seluruh rangkaian acara sudah kita lalui teman-teman. Masih banyak sudah bergabung mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, para peserta yang sudah mengikuti acara ilmu pengetahuan yang bisa kita terima dan membantu menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cinta.
kepada pengguna sosmed. Mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.